adalah bagaimana ketika menggunakan mobil matic di tanjakan yang curam, karena di mobil matic kalian tidak akan bisa mengatur gigi, sehingga apakah memungkinkan mobil matic itu untuk melaju di tanjakan yang curam gitu kan ya. Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang kerap kali diajukan oleh para pengguna mobil manual terhadap mobil matic. Jadi ada beberapa dari pengguna mobil manual yang mungkin sering bertanya-tanya pertanyaan berikut ini terkait dengan mobil matic. Jadi bagi para pengguna mobil yang sehari-hari menggunakan mobil manual, mungkin ketika ingin berpindah ke mobil matic memiliki beberapa pertanyaan yang sering mengganjal mereka terhadap beberapa hal, khususnya terkait dengan penggunaan mobil matic. Nah, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya? Simak terus video saya ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh pengguna mobil manual ketika mereka ingin beralih ke mobil matic. Jadi ketika sehari-hari mereka sering menggunakan mobil manual, ketika mereka dihadapkan dengan penggunaan mobil matic atau ketika mereka mau beralih ke mobil matic, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran mereka. Nah, yang pertama adalah mengenai kemampuan mobil matic untuk menanjak atau melaju di tanjakan yang curam. Jadi bagi sebagian besar pengguna mobil manual mungkin sudah pada paham jika kalian melaju di tanjakan yang curam, maka kalian akan mengoperasikan mobil manual dengan menggunakan gigi satu supaya torsi atau tenaganya bisa didapat dengan mudah gitu. Jadi kalian bisa mengubah gigi persneling mobil manual menjadi gigi satu dan kemudian mobil dioperasikan melalui tanjakan curam tersebut. Nah, mungkin pertanyaan bagi para pengguna mobil manual adalah bagaimana ketika menggunakan mobil matic di tanjakan yang curam, karena di mobil matic kalian tidak akan bisa mengatur gigi, sehingga apakah memungkinkan mobil matic itu untuk melaju di tanjakan yang curam gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kemampuan mobil melaju di tanjakan, itu baik mobil manual ataupun mobil matic, itu kuncinya adalah di momentum guys. Jadi baik mobil manual atau mobil matic, sebenarnya kalian tidak perlu khawatir untuk melaju di tanjakan asalkan kalian mendapatkan momentum yang pas. Apa sih yang dinamakan momentum? Artinya ketika kalian berada atau menjelang naik ke tanjakan, kalian harus sudah berada pada kecepatan yang pas gitu. Jadi apa namanya? Itu yang dinamakan sebagai momentum. Jadi kalian harus menginjak cukup dalam pedal gas sehingga ketika kalian naik ke tanjakan yang curam, kalian mendapatkan momentum yang pas sehingga si mobil itu bisa punya momentum untuk menaiki tanjakan yang curam tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau di tengah-tengah tanjakan yang curam itu macet sehingga momentumnya hilang gitu kan. Jadi ketika kalian menginjak pedal gas cukup dalam, terus kemudian kalian naik, lalu kemudian di tengah-tengah ini macet gitu ya. Bagaimana mobil matic menghandle itu? Karena ketika kalian menggunakan mobil manual, terus kemudian macet di tengah-tengah, gampang, kalian tinggal tetap mengoperasikan mobil di gigi satu, lalu kemudian kalian maju menggunakan gigi satu, sehingga bisa mobil masih bisa mempunyai cukup tenaga atau giginya itu masih beroperasi pada range yang kalian inginkan di tanjakan seperti itu. Tapi
balik lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, kemampuan untuk mobil untuk menanjak pada tanjakan yang curam itu mungkin sedikit sekali pengaruhnya antara transmisi manual dan transmisi matic. Jadi kalian jangan takut gitu ya. Jadi ketika kalian berhenti atau mobil kalian berhenti di tanjakan yang curam dan kalian kehilangan momentum, ini sebenarnya di mobil matic pun sudah disiasati gitu ya, disiasati dengan berbagai macam teknologi sehingga teknologi yang ada di mobil matic ini dapat mengatasi hal tersebut. Jadi mungkin di mobil matic itu ada yang namanya hill start assist. Nggak cuma di mobil matic tapi di sebagian besar mobil yang beredar saat ini sudah ada yang mungkin namanya adalah hill start assist, atau mungkin di beberapa merek-merek namanya berbeda, tapi intinya itu adalah teknologi yang memungkinkan mobil sedikit tertahan sebelum dia maju. Jadi ketika kalian macet-macet di tanjakan curam seperti itu ada sedikit teknologi ketika kalian melepaskan pedal gas lalu melepaskan pedal rem lalu pindah ke pedal gas, itu masih ditahan sedikit sebelum dia turun gitu. Jadi ada sedikit mekanisme dia menahan. Nah, jadi sebenarnya itu tadi. Jadi ada beberapa banyak faktor ketika mobil dibilang tidak bisa menanjak di tanjakan curam. Jadi menurut saya bukan faktor transmisi, maksudnya transmisi dalam ini manual dan matic, karena menurut saya faktor yang paling menentukan tadi yang pertama adalah momentum, yang kedua adalah titik berat daripada mobil itu sendiri. Jadi kalau kita mengalami kejadian di mana mobil tidak kuat menanjak, itu bisa saja terjadi di mobil manual atau bisa saja terjadi di mobil matic. Namun biasanya mobil tidak kuat menanjak karena banyak faktor gitu guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir mobil matic tidak bisa menanjak karena transmisinya matic sehingga kalian tidak bisa mengatur gigi, karena begitu di kondisi yang tanjakan nanti transmisi otomatis akan secara otomatis menyesuaikan gigi ke putaran atau ke RPM yang diperlukan. Jadi secara otomatis giginya juga akan disesuaikan di gigi rendah gitu. Jadi bukan suatu kekhawatiran kalian tidak bisa atau mobil tidak bisa menanjak menggunakan mobil matic, karena baik mobil manual atau mobil matic seperti yang saya bilang sebelumnya, faktor yang menentukan dia bisa menanjak atau tidak itu ada banyak faktor. Jadi ada faktor dari tenaga mesin itu sendiri, lalu kemudian faktor titik berat daripada mobil, terus kemudian faktor mobil itu penggerak roda depan atau penggerak roda belakang. Jadi ada kalanya ketika mobil kalian melaju di tanjakan, ketika mobil kalian berpenggerak roda depan, lalu titik berat atau mobil ini diisi penuh dan banyak orang yang lebih berat atau titik beratnya ini lebih banyak di belakang, mungkin kalian membawa barang-barang penuh lalu kemudian kapasitas full penumpang gitu ya, akibatnya terus kemudian mungkin didorong dengan gravitasi ke bawah juga, akibatnya mobil akan sedikit akan naik seperti ini. Nah begitu sedikit akan naik ini, gripnya akan sedikit hilang di bagian depan kalau mobil ini penggerak roda depan gitu. Maka itu cukup menentukan kalau mobil kalian berpenggerak roda depan atau belakang tadi. Nah untuk kasus semacam tadi tidak akan ada masalah kalau mobil kalian berpenggerak roda belakang gitu. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa mobil penggerak roda depan lebih kurang bagus dibanding mobil berpenggerak roda belakang gitu ya, karena ada banyak hal yang kita perlu lihat gitu ya, dari efisiensi bahan bakar dan lain sebagainya. Maka sekarang kebanyakan mobil yang beredar itu adalah mobil berpenggerak roda depan karena faktor efisiensi bahan bakar. Kalau mobil berpenggerak roda depan biasanya ketika dia turun gitu ya, ketika dia turun maka titik beratnya akan lebih banyak ada di depan,
gitu ya. Nah itu biasanya gripnya akan lebih dapat di depan gitu. Jadi itu banyak hal gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan awal bahwa pengguna mobil manual bertanya bagaimana kemampuan mobil matic untuk melaju di tanjakan. Menurut saya yang pertama tadi kalian harus mendapatkan momentum. Terus kemudian ketika kalian menghadapi situasi macet di tanjakan yang curam, maka kalian bisa menggunakan beberapa fitur-fitur atau teknologi yang ada di kebanyakan mobil matic sekarang. Lalu kalian juga bisa memikirkan soal grip ban tadi. Jadi mobil berpenggerak roda depan atau penggerak roda belakang, nanti kalian ketika memutuskan untuk mengganti mobil menjadi mobil matic, kalian bisa memikirkan apakah kalian akan menggunakan mobil matic yang berpenggerak roda depan atau berpenggerak roda belakang. Ini tergantung dari seberapa sering kalian akan dihadapkan pada situasi macet-macet di tanjakan curam seperti itu guys. Ada juga mobil yang berpenggerak 4 roda, itu akan lebih bagus jika kalian menggunakan mobil berpenggerak 4 roda, namun konsekuensinya kalian harus membayar harga yang lebih mahal untuk mobil berpenggerak roda 4 roda tadi. Begitu guys. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kemampuan mobil melaju di tanjakan, itu baik mobil manual ataupun mobil matic, itu kuncinya adalah di momentum guys. Jadi baik mobil manual atau mobil matic, sebenarnya kalian tidak perlu khawatir untuk melaju di tanjakan asalkan kalian mendapatkan momentum yang pas. Apa sih yang dinamakan momentum? Artinya ketika kalian berada atau menjelang naik ke tanjakan, kalian harus sudah berada pada kecepatan yang pas gitu. Jadi apa namanya? Itu yang dinamakan sebagai momentum. Jadi kalian harus menginjak cukup dalam pedal gas sehingga ketika kalian naik ke tanjakan yang curam, kalian mendapatkan momentum yang pas sehingga si mobil itu bisa punya momentum untuk menaiki tanjakan yang curam tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau di tengah-tengah tanjakan yang curam itu macet sehingga momentumnya hilang gitu kan. Jadi ketika kalian menginjak pedal gas cukup dalam, terus kemudian kalian naik, lalu kemudian di tengah-tengah ini macet gitu ya. Bagaimana mobil matic menghandle itu? Karena ketika kalian menggunakan mobil manual, terus kemudian macet di tengah-tengah, gampang, kalian tinggal tetap mengoperasikan mobil di gigi 1, lalu kemudian kalian maju menggunakan gigi 1, sehingga bisa mobil masih bisa mempunyai cukup tenaga atau giginya itu masih beroperasi pada range yang kalian inginkan di tanjakan seperti itu. Tapi balik lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, kemampuan untuk mobil untuk menanjak pada tanjakan yang curam itu mungkin sedikit sekali pengaruhnya antara transmisi manual dan transmisi matic. Jadi kalian jangan takut gitu ya. Jadi ketika kalian berhenti atau mobil kalian berhenti di tanjakan yang curam dan kalian kehilangan momentum, ini sebenarnya di mobil matic pun sudah disiasati gitu ya, disiasati dengan berbagai macam teknologi sehingga teknologi yang ada di mobil matic ini dapat mengatasi hal tersebut. Jadi mungkin di mobil matic itu ada yang namanya hill start assist. Nggak cuma di mobil matic tapi di sebagian besar mobil yang beredar saat ini sudah ada yang mungkin namanya adalah hill start assist, atau mungkin di beberapa merek-merek namanya berbeda, tapi intinya itu adalah teknologi yang memungkinkan mobil sedikit tertahan sebelum dia maju. Jadi ketika kalian macet-macet di tanjakan curam seperti itu ada sedikit teknologi ketika kalian melepaskan pedal gas lalu melepaskan pedal rem lalu pindah ke pedal gas, itu masih ditahan sedikit sebelum dia turun gitu. Jadi ada sedikit mekanisme dia menahan. Nah, jadi sebenarnya itu tadi. Jadi ada beberapa banyak faktor ketika mobil dibilang tidak bisa menanjak di tanjakan curam. Jadi bukan
faktor, menurut saya bukan faktor transmisi, maksudnya transmisi dalam ini manual dan matic, karena menurut saya faktor yang paling menentukan tadi yang pertama adalah momentum, yang kedua adalah titik berat daripada mobil itu sendiri. Jadi kalau kita mengalami kejadian di mana mobil tidak kuat menanjak, itu bisa saja terjadi di mobil manual atau bisa terjadi di mobil matic. Namun biasanya mobil tidak kuat menanjak karena banyak faktor gitu guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir mobil matic tidak bisa menanjak karena transmisinya matic, sehingga kalian tidak bisa mengatur gigi, karena begitu di kondisi yang tanjakan nanti transmisi otomatis akan secara otomatis menyesuaikan gigi ke putaran atau ke RPM yang diperlukan. Jadi secara otomatis giginya juga akan disesuaikan di gigi rendah gitu. Jadi bukan suatu kekhawatiran kalian tidak bisa atau mobil tidak bisa menanjak menggunakan mobil matic, karena baik mobil manual atau mobil matic seperti yang saya bilang sebelumnya, faktor yang menentukan dia bisa menanjak atau tidak itu ada banyak faktor. Jadi ada faktor dari tenaga mesin itu sendiri, lalu kemudian faktor titik berat daripada mobil, terus kemudian faktor mobil itu penggerak roda depan atau penggerak roda belakang. Jadi ada kalanya ketika mobil kalian melaju di tanjakan, ketika mobil kalian berpenggerak roda depan, lalu titik berat atau mobil ini diisi penuh dan banyak orang yang lebih berat atau titik beratnya ini lebih banyak di belakang, mungkin kalian membawa barang-barang penuh, lalu kemudian kapasitas full penumpang gitu ya, akibatnya terus kemudian mungkin didorong dengan gravitasi ke bawah juga, akibatnya mobil akan sedikit akan naik seperti ini. Nah begitu sedikit akan naik ini, gripnya akan sedikit hilang di bagian depan kalau mobil ini penggerak roda depan gitu. Maka itu cukup menentukan kalau mobil kalian berpenggerak roda depan atau belakang tadi. Nah untuk kasus semacam tadi tidak akan ada masalah kalau mobil kalian berpenggerak roda belakang gitu. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa mobil penggerak roda depan lebih kurang bagus dibanding mobil berpenggerak roda belakang gitu ya, karena ada banyak hal yang kita perlu lihat gitu ya, dari efisiensi bahan bakar dan lain sebagainya. Maka sekarang kebanyakan mobil yang beredar itu adalah mobil berpenggerak roda depan karena faktor efisiensi bahan bakar. Kalau mobil berpenggerak roda depan biasanya ketika dia turun gitu ya, ketika dia turun maka titik beratnya akan lebih banyak ada di depan gitu ya. Nah itu biasanya gripnya akan lebih dapat di depan gitu. Jadi itu banyak hal gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan awal bahwa pengguna mobil manual bertanya bagaimana kemampuan mobil matic untuk melaju di tanjakan, menurut saya yang pertama tadi kalian harus mendapatkan momentum. Terus kemudian ketika kalian menghadapi situasi macet di tanjakan yang curam, maka kalian bisa menggunakan beberapa fitur-fitur atau teknologi yang ada di kebanyakan mobil matic sekarang. Lalu kalian juga bisa memikirkan soal grip ban tadi. Jadi mobil berpenggerak roda depan atau penggerak roda belakang, nanti kalian ketika memutuskan untuk mengganti mobil menjadi mobil matic, kalian bisa memikirkan apakah kalian akan menggunakan mobil matic yang berpenggerak roda depan atau berpenggerak roda belakang. Ini tergantung dari seberapa sering kalian akan dihadapkan pada situasi macet-macet di tanjakan curam seperti itu guys. Ada juga mobil yang berpenggerak 4 roda, itu akan lebih bagus jika kalian menggunakan mobil berpenggerak 4 roda, namun konsekuensinya kalian harus membayar harga yang lebih mahal untuk mobil berpenggerak roda 4 roda tadi. Begitu guys. Nah selain itu, di kebanyakan mobil matic yang ada sekarang pun sudah dilengkapi dengan, nah ini guys, disebut transmisi Tiptronic. Jadi kalian bisa
mengoperasikan mobil matic dalam mode manual. Apa maksudnya? Jadi kalian bisa, nah ini contoh mobil matic guys, tapi dengan konfigurasi atau dengan teknologi Tiptronic yang mana memungkinkan perpindahan gigi secara manual. Jadi jika kalian dihadapkan pada kondisi kalian ingin merubah gigi secara manual, kalian bisa menggunakan fitur Tiptronic tadi. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah kalian ubah ke D. Jadi kalian ubah ke D, lalu kemudian kalian untuk contoh mobil Mazda ini, kalian tinggal geser ke kanan persneleng ini sehingga lampunya akan ke kanan. Nah ini artinya sudah manual. Nah begitu manual, nah nanti kalian akan ditunjukkan oleh giginya. Ini adalah gigi 1 sekarang. Nah ini jadi artinya ini kalian bisa mengubah-ubah gigi secara manual di mobil matic. Jadi ketika kalian ingin menaikkan gigi, kalian, nah ini plus adalah ke bawah, jadi kalian tinggal turunkan gigi ke bawah. Ini saya turunkan seperti ini. Nah dia jadi gigi 2. Nah di samping itu ada juga, kita lihat ada juga yang disebut pedal shift. Ini sebelah kiri adalah minus untuk menurunkan, sebelah kanan ini adalah plus untuk menaikkan. Kita lihat, nah ini kita lihat kalau kita pencet ini, kita lihat giginya tuh, dia akan turun gitu ya. Sama halnya jika kita pencet ini untuk menaikkan, kita lihat tuh, dia akan naik menjadi gigi 2. Jadi dengan fitur Tiptronic dengan cruise control ini memungkinkan kalian juga untuk mengoperasikan mobil matic namun dengan memilih gigi secara manual. Jadi kalian jika dihadapkan pada kondisi kalian ingin naik tanjakan curam dengan mobil matic, kalian bisa menggunakan mode Tiptronic ini sehingga kalian bisa mengatur mobil untuk selalu menggunakan gigi 1 gitu guys. Jadi itu salah satu fitur atau teknologi yang ada di mobil matic yang bisa kalian gunakan juga untuk melaju di tanjakan yang curam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai biaya perawatan daripada mobil matic itu sendiri. Karena bagi kalian pengguna mobil manual yang ingin beralih ke mobil matic, kalian pasti memikirkan, wah apakah biaya perawatan mobil matic ini akan mahal yang kemudian akan menguras kantong Anda. Nah, bagi saya pribadi, saya pernah menggunakan mobil manual dan lama juga menggunakan mobil matic. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi memang benar bahwa biaya perawatan mobil matic itu lebih mahal daripada biaya perawatan mobil manual. Namun itu juga adalah konsekuensi yang Anda dapatkan dari kenyamanan berkendara dengan menggunakan mobil matic. Ini kalau menurut saya guys ya, karena saya banyak menggunakan mobil di tengah kemacetan Jakarta, sehingga dalam hal kenyamanan lebih nyaman menggunakan mobil matic karena kita bisa mengistirahatkan kaki kita untuk tidak selalu menginjak kopling atau mengganti-ganti gigi. Tapi memang kenyamanan tersebut harus ditambah atau harus dibayar dengan biaya perawatan yang lebih mahal dibanding mobil manual. Seberapa lebih mahalnya itu tergantung dari merek mobil yang kalian pakai. Tapi secara umum biaya perawatan mobil matic itu lebih mahal daripada mobil manual. Namun kalau kalian sering menggunakan mobil di kemacetan Jakarta, lalu kalian merasa capek mengubah-ubah gigi dari gigi 1 netral terus kemudian 2 dan lain sebagainya, maka itu menjadi salah satu pertimbangan kalian untuk mengubah ke mobil matic. Namun jika kalian lebih banyak
menggunakan mobil untuk jalanan-jalanan yang tidak macet atau di jalanan-jalanan yang mungkin membutuhkan pengoperasian gigi secara manual dengan medan-medan yang berat, mungkin kalian masih bisa mempertimbangkan menggunakan mobil manual. Itu pendapat saya pribadi guys. Jika kalian ada pendapat-pendapat yang lain atau komentar-komentar mengenai hal ini, kalian bisa cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab, yang sering ditanyakan oleh pengguna mobil manual terhadap pengoperasian mobil matic adalah bagaimana cara mobil matic untuk melakukan rem atau melakukan parkir paralel guys. Jadi mungkin bagi kalian pengguna mobil manual, kalian dengan gampang melakukan parkir paralel karena kalian tinggal mengubah gigi ke netral, lalu kemudian matikan mesin mobil, dan kemudian itu sudah menjadi parkir paralel. Namun ketika kalian menggunakan mobil matic, kalian pasti tahu bahwa mobil matic tidak bisa atau ketika kalian mematikan mesinnya, itu persneling gigi harus di posisi P atau parking. Di posisi P itu mobil tidak bisa didorong-dorong. Nah, tapi teknologi yang ada di mobil matic sudah mengakomodasi hal semacam itu guys. Jadi saya pernah juga mereview, mengulas bagaimana cara melakukan parkir paralel di mobil matic. Kalian bisa lihat di link yang ada di atas. Namun di sini saya jelaskan lagi bahwa di mobil matic itu ketika kalian sudah mematikan di posisi persneling P, kalian ada tombol namanya shift lock yang bisa kalian tekan. Di beberapa mobil kalian harus menekan itu dengan kuncinya, atau di beberapa mobil yang lain kalian bisa menekan itu dengan menekan button. Nah, kalian tekan shift lock itu ketika mobil sudah dimatikan, lalu kalian ubah posisi persneling ke N, sehingga mobil akan bisa didorong-dorong pada kondisi parkir paralel. Jadi pertanyaan tadi mengenai apakah bisa mobil matic diparkir paralel itu sudah terjawab. Jawabannya bisa, karena ketika kalian mematikan mobil matic di posisi persneling P, setelah mobil mati, kalian bisa menekan tombol shift lock lalu mengubah persneling ke posisi N, sehingga mobil bisa didorong-dorong. Nah, ini penampakan daripada persneling yang ada di mobil matic guys. Jadi ini yang tadi saya bilang adalah shift lock. Jadi ketika kalian parkir paralel, kalian bisa mematikan mobil dalam kondisi di P, lalu kemudian kalian tekan shift lock ini untuk kemudian kalian ubah persneling ini ke N, sehingga bisa didorong-dorong. Begitu guys. Nah, jadi seperti ini guys contohnya. Nah, ini mobil sudah di kondisi di persneling P, lalu kita coba matikan mobil. Nah, mobil sudah mati guys, sudah mati di kondisi persneling P. Nah, jika kalian ingin memarkir paralel mobil, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa menekan tombol ini, lalu kemudian memindahkan persneling ini ke posisi N. Jadi kita lihat, ini saya tekan, lalu kemudian saya pindahkan ke N. Nah, seperti ini. Nah, begitu posisi persneling sudah di posisi N, akhirnya mobil ini bisa didorong-dorong. Namun kalian harus perhatikan bahwa parkir atau rem parkir ini tidak boleh kalian nyalakan, karena ketika kalian nyalakan rem tangan atau rem parkir ini, maka sama juga mobil tidak bisa didorong-dorong walaupun persnelingnya sudah di posisi N. Nah, jadi kalian harus pastikan rem parkir atau rem tangan ini dalam kondisi mati. Kalian bisa lihat
dari lampunya tidak ada. Nah, jika kondisi seperti ini maka mobil bisa didorong-dorong dan kalian bisa bebas memarkirkan mobil kalian secara paralel untuk mobil matic. Jadi gampang guys. Jadi di sini mobil matic itu ada yang namanya shift lock. Kita lihat ini adalah shift locknya yang bisa kalian tekan. Jadi kalian matikan mobil dalam kondisi persneling P, lalu kemudian kalian tekan shift lock untuk kemudian mengubah persneling ke posisi N, dan kalian disable atau nonaktifkan rem tangan atau rem parkir ini, maka kalian sudah dapat mendapatkan kondisi parkir paralel pada mobil matic. Begitu guys. Nah, demikian video saya kali ini yang menjawab beberapa pertanyaan dari pengguna mobil manual terkait dengan pengoperasian mobil matic, atau bagi kalian pengguna mobil manual yang ingin beralih menggunakan mobil matic. Jika kalian pengguna mobil manual yang masih punya pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan mobil matic, kalian bisa cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti saya akan rangkum, lalu saya akan buat video selanjutnya jika pertanyaan-pertanyaan yang ada masih banyak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengenai mobil matic bagi kalian pengguna mobil manual. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya guys. Bye bye.